Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Fitriani. Di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana menggunakan menu statistik pada SID. Setelah kita login pada aplikasi SID, klik menu statistik di sini. Nah, di sini ada 3 submenu, yaitu statistik kependudukan, laporan bulanan, dan laporan kelompok rentan. Pertama, kita coba lihat untuk submenu statistik kependudukan. Pada statistik kependudukan, terdapat beberapa menu lagi, yaitu ada statistik penduduk, ada statistik keluarga, dan ada statistik program bantuan. Statistik penduduk merupakan statistik atau rangkuman data berdasarkan umur, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, agama, jenis kelamin, warga negara, dan lainnya. Pertama, kita akan melihat statistik penduduk berdasarkan umur. Nah, di sini, setelah kita klik statistik penduduk berdasarkan umur, akan muncul tabel data kependudukan menurut rentang umur. Untuk tampilannya, kita bisa memilih data kependudukan ini berdasarkan dusunnya. Misal kita memilih berdasarkan dusun Kejasari. Maka data yang muncul di sini merupakan data kependudukan menurut rentang umur di Desa Rejosari. Di sini ada kolom jenis kelompok. Jenis kelompok ini adalah kelompok umurnya. Ada 17 kelompok umur. Yang pertama di bawah 1 tahun, 2-4 tahun, 5-9 tahun, dan seterusnya sampai yang kelompok terakhir yaitu di atas 75 tahun. Nah, di sini di kolom berikutnya ada kolom jumlah, yaitu contohnya untuk di bawah 1 tahun ada sebanyak 0 orang, 2-4 tahun ada sebanyak 6 orang, dan seterusnya. Kemudian ada juga jumlah untuk masing-masing jenis kelamin. Jadi, untuk jenis kelompok 2-4 tahun jumlahnya ada 6 orang, terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan. Pada data kependudukan menurut rentang umur ini, kita bisa mencetak langsung statistik kependudukan ini dengan cara klik cetak, lalu pilih laporannya itu ditandatangani oleh siapa. Nah, di sini ada kepala desa, sekretaris desa, kaur pemerintahan, kaur umum, kaur keuangan, kaur pembangunan, kaur keamanan dan ketertiban. Ini disesuaikan saja. Misal ditandatangani oleh kepala desa. Ini nomor laporannya tinggal diketik atau dicantumkan. Lalu klik cetak. Saya tuliskan laporannya misal nomor 1. Klik cetak, akan muncul seperti ini. Jadi tabel yang tadi di aplikasi SID, ketika kita cetak, tampilannya seperti ini. Selanjutnya, kita juga bisa mengunduh data kependudukan ini dengan cara klik unduh di sini. Seperti sebelumnya, ada keterangan siapa yang menandatangani laporan ini. Misal di sini kita pilih kepala desanya.
Nomor laporannya kita pilih misal laporan nomor 1, klik unduh. Nah, maka data statistik kependudukan berdasarkan rentang umur bisa kita simpan dalam bentuk file Excel. Lalu klik OK. Selain menampilkan data kependudukan tentang umur ini dalam bentuk tabel, kita bisa menampilkan datanya dalam bentuk grafik atau pie data. Pie data di sini maksudnya diagram lingkaran. Coba kita lihat dalam bentuk grafik data, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini juga sama, kita bisa memilih tampilan grafiknya berdasarkan data di dusun tertentu atau di seluruh dusun. Jadi di sini ada pilihan dusunnya, misal Rojosari, nanti datanya akan muncul data dari dusun Rojosari. Di sini dapat kita lihat bahwa tampilan grafik ini lebih mudah dilihat perbedaan banyaknya penduduk yang memiliki rentang berdasarkan kelompok rentang umur tertentu. Untuk melihat detailnya, langsung arahkan kursor pada batang yang diinginkan. Misalnya di sini, yang batang pertama ini merupakan data kelompok umur 2-4 tahun, di mana jumlah penduduk yang termasuk dalam kelompok umur 2-4 tahun ada 6 orang. Selanjutnya juga sama, ini untuk kelompok umur 5-9 tahun ada 31 orang. Untuk grafik ini kita bisa mencetaknya atau view dalam full screen, dan juga kita download dalam bentuk PNG, JPG, PDF, atau SVG. Misal kita akan download dalam bentuk JPG, langsung klik download JPG, maka kita pilih save file, pilih OK. Akan tersimpan pada komputer kita. Untuk kembali melihat menu pada rentang umur ini, kita klik di sini. Selain tampilannya dalam bentuk grafik, kita bisa menampilkan datanya dalam bentuk diagram lingkaran. Maka akan muncul diagram lingkaran untuk data kependudukan menurut rentang umur. Sama seperti sebelumnya, jadi di sini bisa ditampilkan data kependudukan menurut rentang umur di dusun tertentu. Klik pilih dusun mana yang akan kita tampilkan datanya. Untuk diagram lingkarannya, bisa kita cetak langsung, bisa kita download dalam bentuk PNG, JPG, PDF, atau SVG. Kita juga bisa memodifikasi kelompok rentang umurnya. Nah, di sini kita bisa menambah rentang umurnya, bisa menghapus kelompok rentang umur yang sudah ada. Misal kita akan mengubah kelompok rentang umur yang ini, maka klik tombol ubah rentang umur. Misal kita ubah 75 sampai 80, klik simpan. Nah, sehingga di sini langsung berubah. Kalau kita ingin menambah kelompok rentang umurnya, klik tambah rentang. Ini 81, lalu klik simpan. Maka kelompok rentang umurnya
Jadi ada 18, yang tadinya sebelumnya ada 17 kelompok. Kalau kita ada lakukan misal kesalahan dalam membuat kelompok tentang umurnya, bisa di-checklist di sini, lalu pilih hapus di sini, atau hapus data terpilih di bagian atas. Kita klik hapus, kembali banyaknya kelompoknya ada 17. Kita kembalikan ke data sebelumnya, misalnya ini. Oke, kembali ke data statistiknya. Selanjutnya kita coba lihat statistik penduduk berdasarkan kategori umur. Di sini ada balita, anak-anak, dewasa, tua. Jadi kita bisa lihat banyaknya penduduk yang masuk kelompok balita ada 11 orang, anak-anak 77 orang, dewasa 68 orang, tua 321 orang. Di sini juga ada data berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi untuk balita ada 7 laki-laki, 4 perempuan, anak-anak 38 laki-laki, 39 perempuan, dan seterusnya. Ini juga sama, kita bisa memilih data kependudukan berkategori umur ini di dusun tertentu. Misal di dusun Senggigi, Rejosari, tinggal diklik saja. Untuk data kependudukan berkategori umur ini, kita bisa mencetaknya langsung, bisa mengunduhnya, bisa kita tampilkan dalam bentuk grafik juga, atau kita bisa tampilkan dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi menu-menu pada masing-masing statistik penduduk ini sama, yaitu ada cetak, unduh, datanya ditampilkan dalam bentuk grafik, atau datanya ditampilkan dalam bentuk diagram lingkaran. Statistik kependudukan ini ada beberapa kategori selain umur tadi. Bisa berdasarkan pendidikan dalam kartu keluarga. Datanya seperti ini. Untuk data ini sama, bisa kita cetak, unduh, bisa tampilkan dalam bentuk grafik, bisa tampilkan dalam bentuk diagram lingkaran. Kita juga bisa melihat statistik penduduk berdasarkan jenis kelamin, warga negara, golongan darah, dan seterusnya. Untuk statistik keluarga, kita bisa melihat berdasarkan klasifikasi sosial. Jadi di sini ada beberapa kelompok: keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera 1, sejahtera 2, sejahtera 3, dan sejahtera 3+. Tapi di sini belum terisi datanya. Dari data ini kita bisa mencetaknya, klik tombol cetak, ditandatangani oleh siapa laporannya, misal oleh sekretaris desa. Nomor laporannya kita tulis, misal nomor laporan 2, dicetak, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk pengunduhnya, sama, laporannya ditandatangani oleh siapa, misal sekretaris desa, nomor laporannya ditulis, klik unduh. Nah, maka akan terunduh data laporan statistik keluarga berdasarkan klasifikasi sosial ini dalam bentuk atau dalam format Excel. Klik OK. Datanya juga bisa kita tampilkan dalam bentuk grafik seperti ini, atau dalam bentuk diagram lingkaran. Menu terakhir pada statistik kependudukan ada statistik program bantuan. Jadi kita bisa melihat berjenis-jenis
kita jenis-jenis program bantuannya di sini ada BPNT, BLSM, PKH, bedah rumah, dan Jamkesmas. Ada juga penerima bantuan penduduk, ada penerima bantuan keluarga. Sekarang coba kita lihat untuk Jamkesmas. Di sini peserta ada sebanyak 0 orang atau tidak ada peserta. Bukan peserta 478 orang. Ini laporannya bisa kita cetak, bisa kita unduh, bisa kita tampilkan dalam bentuk grafik, bisa juga kita tampilkan dalam bentuk diagram lingkaran. Pada menu statistik, selain statistik kependudukan, kita bisa melihat laporan bulanannya. Nah, di sini tinggal kita tuliskan tahun yang akan kita lihat laporan kependudukan bulanannya. Tahun 2020, bulannya bulan sekarang yaitu bulan Oktober. Atau mau dipilih bulan lalu juga bisa, tinggal diklik. Kita pilih bulan Oktober, maka akan muncul laporannya seperti ini. Laporan ini bisa kita cetak langsung, tinggal masukkan laporannya ditandatangani oleh siapa, misal kepala desanya, klik cetak. Akan muncul tampilan seperti ini saat dicetak. Lalu klik unduh untuk mengunduh laporan kependudukan bulanan dalam bentuk file Excel. Klik OK. Yang terakhir, pada menu statistik ini dapat kita lihat atau tampilkan laporan kelompok rentan. Pada laporan kelompok rentan ini ada data laporan kelompok rentan dari semua dusun. Di sini karena datanya yang sudah ada baru dari dusun Kerandangan dan Rejosari, maka yang muncul hanya dari dusun tersebut. Atau di sini juga kita bisa memilih dusun tertentu, misal Rejosari. Nah, maka akan muncul data khusus di dusun Rejosari. Di sini kelompok rentannya ada kondisi dan kelompok umur, cacat, sakit menahun, dan hamil. Misal kita mau lihat di dusun Rejosari RW 20 RT 2 ada sebanyak 45 orang yang berusia di atas 60 tahun, termasuk dalam kelompok rentan. Untuk laporannya sendiri bisa kita cetak langsung dengan mengklik tombol cetak atau bisa mengunduhnya dalam format Excel. Saya rasa demikian penjelasan dari saya terkait bagaimana menggunakan menu statistik DXID ini. Terima kasih.